Saya pun merekam percakapan itu karena gak ingin kehilangan hal penting apapun. Saya punya bukti bahwa dia berbohong. Februari 2022, dan setelah itu dibawa ke rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting! Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana Honey New Jeans yang disebutkan mendapatkan perlakuan perundungan. Dan aku yakin banyak banget dari kalian yang sudah menonton bagaimana cuplikan-cuplikan dari video Honey yang sudah mengungkapkan tentang apa yang terjadi kepadanya. For example dalam video yang ini. 도움을 주겠다라는 연락만으로도 너무 감사드렸고 그리고 마지막으로 Alright, jadi seperti itulah bagaimana cuplikannya guys. Dan aku yakin banget banyak dari kalian yang belum paham tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. So, mari kita kulik lebih lanjut tentang kasus yang satu ini. Jadi guys, pada sore hari tanggal 15 Oktober, Komite Lingkungan Hidup dan Ketenagakerjaan Majelis Nasional mengadakan audit parlemen yang menargetkan Dewan Ekonomi, Sosial, dan Ketenagakerjaan di bawah Kantor Kepresidenan dan organisasi afiliasi Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun untuk Honey itu dipanggil sebagai referensi. Sementara untuk Kim Jo Young yang diketahui merupakan CEO Adore yang baru dan juga Chief Human Resource Officer dari Hype dipanggil sebagai saksi. Adapun sidang ini berfokus nih guys pada perundungan idol dan juga pelecehan di tempat kerja dan menjadikan Honey sebagai idol K-pop pertama yang menghadiri audit parlemen. Dan sekedar untuk informasi tambahan, aku yakin kalian juga udah banyak banget yang tahu. Sebelumnya pada bulan September yang lalu, para member New Jeans melakukan live streaming nih. But untuk video original dari live streamingnya New Jeans itu udah kena take down guys. Tapi meskipun udah dihapus nih videonya, banyak banget yang sudah ngeri-upload ulang bagaimana video tersebut. Dan gak sedikit dari mereka yang sudah membuat rangkuman dari bagaimana isi live streamingnya New Jeans pada kala itu. Aku salah satu orang yang sudah membuat isi rangkumannya dalam video ini. Mungkin kalian bisa nonton ya guys bagaimana rangkuman dari live streaming New Jeans yang dilakukan pada kala itu. Dan ada salah satu hal yang pada kala itu menjadi topik perbincangan hangat, di mana Honey itu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari salah seorang manajer grup, dan grup ini juga berada di bawah naungan Hype Labels nih guys. Kala itu Honey menceritakan seperti ini. Suatu hari, aku menunggu sendirian di lorong dan member dari grup lain lewat di depanku. Mereka bersama dengan salah satu manajer mereka. Kami pun saling menyapa dengan baik. Tapi di saat mereka kembali beberapa saat kemudian, manajer mereka bilang di depanku, abaikan dia. Walaupun aku bisa melihat dan mendengar semuanya. Memikirkan itu sekarang, aku masih belum mengerti kenapa aku harus mengalami hal seperti itu. Aku bilang soal ini kepada CEO baru kami. Tapi beliau bilang tidak ada bukti dan sudah terlambat untuk melakukan sesuatu terkait hal tersebut. Melihat bagaimana beliau yang melewatkan hal ini, aku pun merasa kami kehilangan pelindung dan aku merasa beliau tidak mengkhawatirkan kami, dan aku sudah bilang kepadanya dengan jujur, tapi rasanya malah aku jadi pembohong. Sebelumnya CEO Min Hee Jin banyak memperjuangkan kami. Tim eksekutif baru bilang kalau mereka akan membantu kami, tapi mereka cuma alasan saja dan katanya itu hanya sebuah insiden yang mereka juga nggak bisa melakukan apa-apa. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Honey pada kala itu. Dan kalian tahu gak sih apa yang buat aku nyesel pada kala itu? Aku lihat nih di kolom komentarnya ada yang bilang kayak, aduh lebay, baru dibilangin abaikan aja udah kayak gitu. Guys, coba deh rasain bagaimana jadi posisinya Honey. Aku sendiri bisa relate dengan apa yang dirasakan oleh Honey. Karena aku sendiri punya beberapa pengalaman yang kurang menyenangkan nih guys. Di saat aku bekerja sebelum menjadi seorang content creator seperti sekarang ini. Dulu kan aku belum jadi content creator ya guys. Aku dulu kerja di hotel, pernah juga kerja di kantoran. Dan kalian tahu gimana rasanya diperlakukan oleh rekan kerja seperti ini? Itu rasanya nggak menyenangkan loh guys. Dan itu kenanya juga ke mental loh. Jadi menurut aku nggak pantas kalau kita ngatain orang lebay dan sebagainya. Dan malah ngebully dia lagi. Aduh itu parah banget sih. Astagfirullahaladzim. Dan guys, balik lagi ke audit parlemen. Nah, pada kala itu, untuk ketua komitenya yang bernama An Ho Young, terus perwakilan Park Young, dan juga perwakilan Woo Jae Chun mengajukan pertanyaan nih kepada Honey dan juga CEO Kim terkait insiden tersebut. Kemudian Honey menjelaskan tentang bagaimana situasinya. Ia menceritakan seperti ini, ya kurang lebih sama seperti yang sudah kita sampaikan tadi. But it's okay lah ya, kita baca lagi. Ada satu lantai di gedung Hype tempat kami menata rambut dan merias wajah. Saat itu, kami sedang mempersiapkan penampilan di festival universitas
di Universitas Busan. Saya menyelesaikan tata rambut dan juga riasan lebih awal dan menunggu di lorong. Saat menunggu, 3 anggota tim dari label lain lewat. Seorang manajer wanita juga lewat. Saya menyapa para anggota dengan baik dan sekitar 5 hingga 10 menit kemudian, orang yang sama kembali nih. Manajer itu menatap saya dan memberitahu para anggota yang mengikutinya, abaikan saja dia. Saya nggak mengerti mengapa ya hal ini harus terjadi pada saya. Namun, masalah ini bukan kejadian satu kali. Jika saya nggak melapor, hal ini akan diabaikan begitu saja. Dan siapapun bisa menghadapi hal seperti ini. Saya melapor dikarenakan saya tidak ingin orang lain mengalami hal ini. Hani kemudian memberikan contoh lain nih guys untuk mendukung klaimnya bahwa dia pernah mendapatkan perlakuan yang merujuk kepada perundungan. Adapun Hani bercerita seperti ini. Bukan hanya kejadian itu. Sejak debut, aku sering bertemu dengan orang-orang berpangkat tinggi. Namun, setiap kali bertemu, mereka nggak pernah membalas sapaanku. Nyesek banget sih kalau yang ini. Soalnya aku juga pernah sih kayak nggak dibalas gitu sapanya. Dan aku bisa paham gimana perasaannya Hani. Lanjut ke ceritanya Hani. Di Korea, menghormati orang tua adalah bagian dari budaya. Dan saya memahami hal itu. Namun, tidak membalas salam saya bukan hanya tidak profesional, tetapi juga tidak sopan sebagai manusia. Hani lantas menjelaskan lebih lanjut nih guys, bahwa sulit nih untuk mengkonfirmasi tentang insiden abaikan dia dan melaporkannya kepada siapapun, dikarenakan itu adalah sesuatu yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang mengalaminya. Bener sih. Lebih lanjut, Hani mengatakan, jujur saja ya, saya pikir itu hanya perasaan saya. Tetapi melihat kejadian terjadi, saya menyadari itu tidak benar. Ada juga masalah dengan manajer yang saya sebutkan sebelumnya. Baru-baru ini saya melihat karyawan menjelek-jelekan New Jeans di aplikasi bernama Blind. Saya juga mendengar rekaman seorang direktur tim humas dari perusahaan yang mencoba untuk merusak kesuksesan kami di Jepang melalui pemasaran viral terbalik. Adapun untuk Hani melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan, saat pertama kali saya memberitahu CEO Kim tentang situasi ini, ia mengatakan nggak ada bukti. Ia menyebutkan ada rekaman CCTV, tetapi hanya memperlihatkan saya menyapa orang. Saya merasa sulit mempercayainya, jadi saya meminta untuk memeriksa CCTV sendiri. Seperti yang diduga nih, rekamannya hanya memperlihatkan salam dan gak ada apapun setelahnya. Saat itu saya merasa gelisah dikarenakan CEO Kim mengubah ceritanya, dan karena saya orang asing dan tidak begitu mengerti bahasa Korea, saya pun merekam percakapan itu karena gak ingin kehilangan hal penting apapun. Saya punya bukti bahwa dia berbohong. Saya juga meminta salah satu direktur untuk bertemu dengan manajer yang terlibat untuk menjelaskan semuanya. Namun hanya ada video berdurasi 8 detik di saat saya menyapa, dan rekaman setelahnya nggak ada. Jika ini kesalahpahaman, saya ingin menyelesaikannya. Terus kalian tahu nggak gimana tanggapan dari CEO Kim atas bagaimana statement dari Hani? Tanggapan beliau seperti ini guys. Laporan pertama yang saya terima mengenai masalah ini adalah pada tanggal 13 Juni melalui orang tua artis tersebut. Saya meminta rekaman CCTV untuk melindungi artis itu karena saya adalah salah satu anggota Dewan Ador pada saat itu. Saya juga meminta konfirmasi dari label dan manajer artis tersebut mengenai insiden yang terjadi. Namun sayangnya masa penyimpanan CCTV telah berakhir di saat saya mengajukan permintaan. Saya juga memeriksa apakah rekaman tersebut dapat dikembalikan, namun sayangnya klaim dari kedua belah pihak saling bertentangan dan situasinya masih belum jelas. Saya percaya semua yang dikatakan oleh Hani dan saya telah berupaya untuk mencari bukti pendukung. Tetapi sayangnya saya belum dapat menemukan apapun. Sang CEO lantas menjelaskan nih guys bahwa untuk manajer yang terlibat itu berasal dari label lain. Ia juga menambahkan bahwa Hype itu menekankan rasa saling menghormati dalam budaya organisasinya dengan mengadakan sesi pelatihan secara berkala untuk memastikan kolaborasi yang saling menghormati. Beberapa pihak lantas berpendapat bahwa dikarenakan Hani tidak terikat kontrak artis dengan Hype, dia tidak memenuhi syarat sebagai karyawan, sehingga sulit untuk melihat situasinya sebagai perundungan di tempat kerja. Sebagai tanggapan, Kim mengatakan, saya memahami bahwa Hani mungkin tidak diklasifikasikan sebagai karyawan, tetapi bukan itu yang penting di sini. Kemudian, Ketua An Hoyong bertanya seperti ini guys, pekerja harus mendapatkan perlindungan di tempat kerja, tapi bukankah tanggapan terhadap hal tersebut tidak cukup? Terus Kim Jo Young menjawab seperti ini guys, status artis sebagai pekerja sedang dibahas, namun saat ini mereka tidak dimasukkan sebagai pekerja. Dengan kata lain, Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan sulit diterapkan kepada seniman dikarenakan mereka bukan pekerja. Mengenai hal ini, Ketua An lantas menekankan nih guys, insiden ini nggak boleh dilihat hanya sebagai isu gosip, dan ini secara simbolis menunjukkan situasi di mana artis tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sementara itu, terkait tindakan yang diambil, Kim merenung dengan mengatakan, saya rasa saya telah melakukan semua yang saya bisa, tetapi melihat Hani merasa seperti ini dan situasi meningkat ke titik ini, saya bertanya-tanya apakah ada hal lain yang dapat saya lakukan?
Namun Hani nggak setuju nih guys dengan bagaimana pernyataan dari sang CEO. Ia pun lantas menyatakan, maaf, tapi menurut saya CEO Kim tidak melakukan yang terbaik. Pasti ada hal lain yang bisa dilakukan. Dia berjanji untuk melindungi kita, tetapi tampaknya dia tidak punya keinginan untuk memperjuangkan kita atau mengambil tindakan. Saya tidak setuju bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Saya harap masalah ini segera diselesaikan. Dan sebagai tanggapan, sang CEO mengatakan seperti ini. Saya akan mendengarkan lebih saksama suara para artis kami dan memperkuat komunikasi. Karena klaim kedua belah pihak saling bertentangan, saya yakin mengkonfirmasi fakta adalah langkah yang paling penting. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan investigasi yang sedang berlangsung oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk mengklarifikasi fakta. Kemudian, Kim juga mengklarifikasi nih guys bahwa rekaman CCTV-nya itu nggak dihapus secara sengaja. Dia menjelaskan seperti ini guys. Saya bertanya kepada manajer yang bersangkutan, apakah dia mengatakan abaikan dia, dan ia menyangkalnya. Adapun untuk alasan hilangnya rekaman CCTV itu adalah dikarenakan satu-satunya rekaman yang kami miliki adalah rekaman ucapan selamat datang. Setelah itu masa penyimpanan 30 hari berakhir dan rekaman tersebut tidak dapat dipulihkan. Rekaman itu tidak dihapus secara sengaja. Karena manajer tersebut berasal dari label lain, kami pun gak dapat memaksanya untuk bekerja sama. Dan Yorobun, isu konflik antara ketua Hype Bang Si-hyuk dan juga mantan CEO Adore Min Hee-jin itu kan juga lagi mengemuka nih. Nah, Hani lantas berkomentar, saya merasa Hype mencoba untuk menjatuhkan kami dikarenakan kami baik-baik saja. Saya pikir mereka melakukan ini karena tidak menyukai kami. Saya tidak bisa mengatakan bahwa insiden ini tidak terjadi dikarenakan konflik antara kedua belah pihak. Terus Kim Joo-young menanggapi seperti ini guys. Masalah itu saat ini sedang menunggu keputusan pengadilan. Dan Hani sendiri akhirnya menangis terseduh-seduh dan berkata, banyak orang yang khawatir tentang kami. Beberapa penggemar meminta maaf dikarenakan membuat kami mengalami hal ini. Tetapi saya berterima kasih kepada orang Korea dikarenakan mengizinkan saya melakukan apa yang saya sukai. Orang-orang yang seharusnya meminta maaf justru menghindari tanggung jawab, dan itu membuat saya menjadi frustasi. Dia pun lantas mengakhiri dengan mengatakan, sesi hari ini adalah membahas tentang perundungan dan pelecehan di tempat kerja. Melalui pengalaman ini, saya menyadari bahwa meskipun hukum mungkin tidak dapat menyelesaikan semua masalah di dunia, jika kita saling menghormati sebagai manusia, tidak akan ada perundungan ataupun pelecehan di tempat kerja. Benar-benar setuju banget sama statementnya Hani yang terakhir. Kita mesti saling menghormati. Sebagai orang yang pernah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan di tempat kerja, aku sangat relate banget sih dengan bagaimana statement dari Hani. Karena jujur guys, perlakuan-perlakuan seperti ini itu sangat berdampak banget loh kepada mental. Performa kerja juga kena, kalian juga cepat stres, nggak betah kerja, dan masih banyak lagi. Dan kalian tahu gak guys, saking seringnya aku mendapatkan perlakuan-perlakuan seperti itu, aku ngehibur diri dengan nonton Azab. Karena setelah menontonnya, aku merasa bahwa setiap perlakuan yang mereka berikan kepada aku saat itu, mereka akan mendapatkan karmanya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana rangkuman dari kasusnya Hani guys. Dan gimana pendapat kalian akan kasus yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Wait, by the way ini di luar kasusnya Hani ya guys. Tapi menurut aku info ini juga sangat sayang banget sih untuk kalian lewatkan. Jadi saat audit itu dilakukan nih, muncul kecurigaan nih guys bahwa Hype itu diduga seperti menutup-nutupi kematian seorang karyawan akibat kerja yang berlebihan. Jadi pada kala itu, anggota Partai Progresif yang bernama Jong Hye-kyung dan anggota Komite Lingkungan bertanya nih guys kepada CEO Kim Joo-young. Beliau bertanya, benarkah seorang karyawan Hype pingsan di saat bekerja di kantor pada Februari 2022 dan setelah itu dibawa ke rumah sakit dan kemudian meninggal dunia? Kemudian CEO Kim menjawab seperti ini guys. Sepengetahuan saya, insiden itu terjadi pada September 2022. Sayangnya, individu tersebut pingsan, ditemukan, dan lantas dibawa ke rumah sakit. Tetapi, meninggal beberapa hari kemudian dikarenakan kondisi kesehatan pribadi. Jong Hye-kyung lantas menanggapi, Komite Lingkungan Hidup melihat ini sebagai kasus kematian akibat kerja berlebihan. Saat itu, perluasan anak perusahaan Hype menyebabkan karyawan mengelola beberapa grup idol secara bersamaan, termasuk jadwal di luar negeri, yang mana akhirnya mengakibatkan jam kerja yang berlebihan. Gak ada klaim kecelakaan industri yang diajukan ke layanan kompensasi dan kesejahteraan pekerja Korea. Tampaknya ini adalah kasus kerja berlebihan, dan saya mau pertanyakan apakah ada upaya untuk menutupinya? Kemudian Kim Joo-young membantah tuduhan tersebut. Beliau menjawab, tidak ada yang ditutup-tutupi. Setelahnya CEO Kim menjelaskan nih guys bahwa keputusan untuk nggak melakukan autopsi itu dibuat oleh keluarga dari mendiang. Dan menanggapi bagaimana statement dari CEO Kim, Jong Hye-kyung menanggapi dengan mengatakan seperti ini guys. Begitulah cara menutup-nutupi yang terjadi melalui kesepakatan dengan keluarga yang ditinggalkan. Harap verifikasi detail kejadian
dan berikan kami laporan yang akurat. Lantas gimana ya guys pada akhirnya? Apakah mereka memang benar mencoba menutup-nutupinya? Atau seperti yang sudah disampaikan oleh si Ukim tadi, bahwa di sini nggak ada yang ditutup-tutupi? Well, mari kita tunggu saja ya guys bagaimana kebenaran selengkapnya. Anyway, informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi ya guys di video berikutnya dengan rangkuman informasi terbarunya. I'm Mr. Kimami dan aku mohon maaf juga kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.